Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa ummahati rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan malam hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya ada susunan kepemilikan. Maka di pertemuan yang akan datang, ya, kemungkinan kita akan mengadakan ikhtibar akhirus sanah, yaitu ujian akhir tahun yang akan diselenggarakan di seluruh kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing, ya. Baik itu di kelas E, ya, di kelas D ataupun di kelas ikhwan. Ya. Maka dimohon perhatiannya bagi yang tidak bisa hadir, diusahakan hadir pada pertemuan malam ini. Bagi yang memang tidak memungkinkan hadir, maka kewajiban dari Ra'isul Fasl, ketua kelas, untuk bisa memposting atau memberikan informasi di grup, ya, di grup WhatsApp. Insya Allah ikhtibar akan dilaksanakan di tanggal 12 Desember 2023. Kapan itu 12 Desember, Ummahat? Hari Rabu, Selasa. Selasa, ya. Selasa pekan depan. Ya. Kalau hari Rabu itu kelas D, beda lagi, Ummahat. Ya. Nah, hari Selasa malam Rabu insya Allah di pukul 19.45 sampai pukul 21.30. Yang online Zoom hanya sampai 20.45. Ya. Pengerjaannya batas akhir ujian itu di pukul 21.30. Ya. Teknisnya bagaimana? Ya, teknis pengerjaannya. Yang pertama, mohon diperhatikan. Setelah informasi ini nanti akan ada sesi tanya jawab dan kita akan latihan murojaah, ya. Yang pertama, teknisnya adalah ikhtibar atau ujian dengan menggunakan program yang baru, ya, Ummahat.
bahwa dilaksanakan secara tertulis saja. Ya. Bagaimana indikator pencapaiannya adalah memahami sesuai dengan pemahaman ya yang baik agar bisa lebih memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka nanti akan di-share seperti ini ya, share screen ya, ataupun nanti dari papan tulis ya, lihat saja nanti ya, soalnya akan diberikan dalam bentuk ya Zoom hadir ya, semua hadir di Zoom online secara langsung, lalu di dalamnya akan ada share screen yang di dalamnya terdapat soal-soal ya. Yang kedua, materi yang akan diuji dari bab 1 ini khusus kelas E ya. Sebenarnya berlaku di kelas E dan kelas A ya. Bab 1 sampai dengan bab 5. Ya. Sebenarnya bukan bab ya, di sini dars, pelajaran. Ad-darsul awal, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalits, ad-darsul rabi dan ad-darsul khamis. Ya. Darsul Khamis. Darsul Khamis itu sampai halaman Ithnan wa Thalathun. Di halaman 30-32. Terakhir. Ya. Materinya tidak akan keluar dari situ. Dan tidak akan keluar dari yang sudah dipelajari, yang ummahat catat. Ya. Bentuk soal yang diberikan bentuknya esai. Bentuknya esai. Bukan pilihan ganda. Ya. Atau isian, bukan. Ya. Dan total soalnya kurang lebih ada 5 soal. 5 soal inti. Karena mungkin kita nggak tahu ya nanti apakah satu soal ada anaknya, atau ada sepupunya, atau ada saudaranya, kan kita nggak tahu ya. Ya, dipersiapkan saja. Ya. Jadi ada berapa soal ummahat? Ada 5. Ada 5 soal. Kurang lebihnya ya, ada 5 soal. Ya. Dan soal tersebut tidak akan keluar kecuali berkaitan dengan yang ada di dalam kitab Durusul Lughah jilid pertama, Darsul Awal ila sampai dengan Ad-Darsul Khamis. Ya. Lalu yang ketiga, Ustadz akan menuliskan soal-soal yang akan diuji di papan tulis ya. Dan ummahat menulis ulang kembali soal-soal tersebut di buku atau kertas untuk dikerjakan. Jadi nanti tentatif ya bisa menggunakan papan tulis atau nanti seperti ini, share screen seperti itu. Ya. Ditulis dulu, sembari ditulis akan ada arahan-arahan. Karena pertanyaannya bentuknya berbahasa Arab dan gundul. Ya. Arab gundul, jadi akan ada arahan yang dimaksud dari pertanyaan ini apa. Ya. Bagi yang tidak hadir, maka tidak mendapatkan informasi arahan karena kemungkinan besar di pekan depan kita tidak direkam. Ya. Agar ummahat adil ya. Kita adil, yang hadir akan mendapatkan bimbingan langsung. Bagi yang tidak hadir, ya maka bisa mengerjakan tugas tanpa ada bimbingan seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, jadi soalnya tulis dulu, tulis ulang, sembari dijelaskan di Zoom nanti di tanggal 12. Lalu yang keempat, diperbolehkan open book. Ya, Alkitab maftuh insyaallah. Bukunya terbuka boleh. Ya. Yajuzul kitab maftuh ya. Bolehnya kitab itu terbuka ya.
Buku catatan Ummahat dipersiapkan, buku paketnya atau buku Durusul Lughahnya, kamus dan lain sebagainya, dan boleh menggunakan internet. Learning by googling boleh, Google Translate boleh, searching boleh, silakan. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Ya, ujiannya benar-benar dimudahkan. Ya, maka jangan pesimis, jangan wah deg-degan, wah ujian nih dikit-dikit ujian Takut, ini, ujian udah itu, takut duluan. takut. Ya, udah takut duluan. Jangan khawatir, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, kata Allah. Nggak ada rasa takut orang beriman itu. Wala hum yahzanun, nggak ada rasa sedih. Sedih itu ketika bermaksiat, takut itu ketika bermaksiat. Toh yang saat ini kita lakukan adalah beramal soleh, kan begitu. Nggak perlu Ajar. khawatir, wah nanti nilainya jelek, bagaimana. Ya, tidak perlu khawatir. Bagi yang nilainya kurang, nanti akan ada tambahan soal. Ya, ada tambahan. Ya, nanti akan diberikan secara japri. Jadi semua nilai Ummahat tidak akan kita share di grup untuk menjaga privasi. Itu ditujukan hanya untuk Ummahat dan mungkin keluarga Ummahat saja yang tahu. Seperti itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Alhamdulillah, insyaallah. 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 Fahimna insyaallah. Baik. Selanjutnya yang kelima, tidak diperbolehkan meminta bantuan. Wala yajuzu ayyusa'idana ya min ahlina atau min aqaribina, ya, tidak diperbolehkan untuk meminta bantuan atau meminta jawaban diskusi bersama orang lain, siapapun itu, kerabat, keluarga, anak, suami Ummahat misalkan sudah pandai bahasa Arab, nanya nggak boleh. Nanya sama teman juga nggak boleh. Ibu Nur Hasanah misalkan nanya kepada Ibu Tiwi misalkan, nah, nggak boleh. Ya, tidak boleh bertanya meskipun kepada anak sendiri, karena sudah diberikan kemudahan untuk bisa mencari informasi Buku. dari kitab, ya, buku, ya, buku catatan Ummahatnya. Ini menjadi hal yang penting nih, catatan ini yang selama ini Ummahat tulis, ya. Jika demikian ada pelanggarannya, maka berdasarkan sabda Nabi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang ya mencuri, berkhianat, ya tidak menempati janji, melanggar aturan, falaysa minna, bukanlah golongan kami, kata Nabi. Akan ada apa namanya, tidak akan mendapatkan nilai, ya. Dan Allah Maha mengetahui. Mungkin Ana tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui, ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna Baik, rakam sita nomor 6. Setelah selesai mengerjakan ujian, Ummahat menyetorkan ujian dengan foto, difoto, ya, sebagus mungkin. Kalau ada ininya, ada bayangannya, dicari tempat yang sebagus mungkin fotonya, sejelas mungkin, yang jelas ya, yang jelas. sejelas mungkin, ya, dikirim. Ya, kalau seumpama handphonenya kurang bagus gitu, ya, bisa difoto lewat handphone lain misalkan gitu, ya. Jadi diusahakan sebagus mungkin. Ya, dikirim ke nomor setor ujian, ya, yang pada umumnya, ya, yang kemarin biasa disetorkan, ya. Dan diharapkan serapi dan sebagus mungkin. Penyetoran itu terakhir pukul 21.30 Ummahat. Ya. Jadi ada waktu, ada batas waktu. Ya, kalau nggak ada batas waktu enak dong, bisa buka-buka terus semalaman, besok pagi lanjut lagi gitu, ya. 12. Jadi bablas, ya, jadi nilainya sempurna, ya. Jadi hanya dikasih waktu, kemungkinan kan 19.45 mulai, kemungkinan 20.45 selesai,
Untuk bimbingannya setelah itu ummahat mengerjakan, ya, atau saat bimbingan ummahat mengerjakan juga nggak apa-apa. Ya, intinya 21.30 sebelum pukul 21.30 sudah disetorkan. Selesai. Bagi yang melewati batas, misalkan pukul 21.31 saja atau 32 gitu ya, maka akan ada pengurangan nilai. Nah, ini harus diperhatikan, akan ada pengurangan nilai. Dan yang harus diperhatikan, penilaian itu terdiri dari 3 indikator. Yang pertama adalah kecepatan menyetorkan. Ya, ummahat mengerjakan tugasnya cepat, ya. Lalu setelah itu disetorkan sebelum pukul 21.30, misalkan jam 21.00 langsung disetorkan. Nah, itu jadi nilai tambah juga, ya. Lalu yang kedua, ketepatan jawaban. Karena akan ada pertanyaan-pertanyaan ambigu ya. Bisa banyak pilihan gitu ya. Maka setepat mungkin menjawab, ya, sebaik mungkin, setepat mungkin untuk menjawab dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah kerapihan. Oh, tulisan saya kurang bagus, bukan masalah bagus atau kurang bagus, rapi atau tidak. Ya. Kalau bagus kurang bagus itu relatif. Kalau rapih atau tidak itu bisa kelihatan. Misalkan dari barisnya. Ya, baris pertama itu seperti naik gunung, turun gunung tulisannya. Nah, itu bisa tuh mempengaruhi nilai, ya. Ya. Apalagi kalau pakai kertas biasa ya, yang tidak ada garisnya, itu akan repot tuh. Lebih baik pakai kertas biasa saja. Kertas yang ada garisnya, ya. Kertas buku. Ya, kertas buku itu lebih aman, ya. Lalu berikutnya juga ini di luar dari kertas ya, di luar dari ini aturan yang tertulis, tambahan adalah ummahat mengerjakan menulis soal dengan pulpen berwarna hitam. Ya. Karena kita berusaha untuk mengikuti ujian-ujian yang ada di universitas di Arab Saudi, mereka memberikan aturan bahwa menulis soal itu menggunakan pulpen berwarna hitam. Menjawab soal itu menggunakan pulpen berwarna biru. Ya. Insya Allah tidak memberatkan ya ummahat, karena pulpen harganya murah ya, 2.000 ya. 2.500 ya. Ya. Tidak ada yang menggunakan pensil. Ya. Pensil itu di tingkat apa ummahat? Yang ummahat ketahui? SD ya? SD. Iya. Kalau kita bukan SD lagi, udah tua gitu ya. Nah, udah ibu-ibu ya, berarti menggunakan bukan menggunakan pensil tapi pulpen. Ya. Pulpen warna hitam untuk soal ya yang ditulis ya, lalu setelah itu pulpen warna biru untuk menjawab jawabannya. Betul. Ini kita melatih diri ya agar ummahat terbiasa. Aturan-aturan ini ternyata digunakan di beberapa universitas ya di Arab Saudi, tujuannya untuk membedakan ini soal, ini jawaban. Dan biasanya mengoreksi itu, dosen itu mengoreksi menggunakan pulpen merah. Begitu. Karena kita sifatnya online, koreksinya online seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Dan yang ketujuh terakhir, nah ini jadi motivasi ya buat ummahat, dan program ini berlaku mulai tahun ini sampai ke tahun selanjutnya, disesuaikan dengan kebijakan berikutnya, yaitu adanya insya Allah semua ummahat yang mengikuti peserta ujian akan mendapatkan sertifikat bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ikhtibar akhirus sana ya di takhasus bahasa Arab, Lughatul Arabiyyah, takhasus Lughah al-Arabiyyah. Ya, al-faslu misalkan
di situ akan ditulis. Ya, nilainya juga akan tertulis ya, dan akan kita japri satu persatu ya. Baiknya japri satu persatu atau diserahkan ke semua ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang japri satu persatu umat. Bagaimana? Jadi ketahuan ya nilainya. Satu Sama. aja. Malu. Ustadz aja. Sama Ustadz aja. Iya, japri satu persatu aja ya sama Ana ya. Ya, Ya, biar tidak membebani Roisul Fasl ya, ketua kelas juga ya. semangatnya itu. Seperti itu. Dan itu nanti di print out saja Ummahat, di print out ya. Ini menjadi bukti bahwa Ummahat telah mengikuti ikhtibar tahun 2023. 1445 Hijriah. Ya. Nanti di 2024 akan ada lagi ikhtibar ya berikutnya. Seperti itu. Maka dipersiapkan ini untuk memotivasi kita juga. Meskipun sertifikat itu bukan segala-galanya ya. Ya. Kalau ilmunya nggak ada kan repot juga ya. Harus berilmu ya. Hanya penunjang saja agar kita termotivasi ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, ada yang ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab dulu ya sebelum kita latihan murojaah. Silakan. Nanti yang untuk yang pulpen itu yang untuk soal Ustadz ya. Pulpen hitam Iya. soal, yang Mm-mm. jawaban pulpen biru. Pulpen biru ya. Kan jelas ya kalau pakai pulpen jelas tulisan. Kalau pakai pensil agak buram, terkadang jelas begitu ya. Jadi menggunakan pulpen agar kita punya standarisasi dan belajar untuk disiplin ilmu tentang ikhtibar ini akhir sana. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat, silakan. Isinya ada Ustadz. Apa contoh soalnya? Nah, ini setelah sesi tanya jawab akan ada contoh-contoh soal Isinya Ustadz. atau kisi-kisinya gitu ya. Nah, setelah ini insya Allah Ibu Erviani ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup insya Allah Ummahat untuk teknisnya. Cukup. Fahim tunna? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insya Allah. Baik, kita akan coba kepada pembahasan yang kurang lebih seperti apa sih ikhtibarnya, bentuk ikhtibarnya, soal-soalnya. Biasanya akan muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya pakai bahasa Arab, ya. Itu belum kita bocorkan karena nanti akan ada bimbingan kan di Zoom yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Cuman nanti pembahasannya yang akan kisi-kisinya yang akan keluar ya, pembahasan yang akan keluar di antaranya berkaitan dengan al-qawaid. Nahwiyah. Ya, al-qawaidun nahwiyah. Artinya adalah kaidah-kaidah nahwu. Ya, kan kita sudah belajar tuh kaidah nahwu di pelajaran pertama. Masih ingat gak susunan apa namanya Ummahat? Mubtada khabar. Mubtada khobar. Khobar. Lalu ada susunan apa lagi? Ada huruf Jar. huruful jar. Ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Nanti kombinasinya juga ada tuh, ya. Maksudnya kombinasinya ya nanti yang berkaitan dengan kalimat. Misalkan di buku kan ada ya, di halaman 29 misalkan. Al-Ka'batu Baitullahi. Misalkan buatkan ya
kalimat yang di dalamnya ada mubtada khobar dan mudhaf wa mudhafun ilaih misalnya. Ya. Ummahat tinggal langsung cari tuh. Oh, bagaimana ya kalimatnya ya? Kalimatnya contoh di sini al-Ka'batu apa? Baitul Baitullah. Baitullah. Ini contoh saja ya. Nah, al-Ka'batu Baitullah. Al-Ka'batu Baitullah. Nah, ini susunannya ada mubtada khobar, ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Mana mubtadanya? Kasih tahu. Oh, ini mubtada. Ini khobar. Ya. Di dalam khobar ada yang namanya apa? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Betul. Ya. Contoh ya, seperti itu. Buat kalimat, biasanya akan muncul buat kalimat. Ya. Atau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalkan Muhammad pergi ke pasar. Nah, apa tuh bahasa Arabnya? Semua ada di buku. Ya. Muhammad zahaba, ada zahabanya. Zahaba ila suki. Ya, sudah belajar belum tentang zahaba? Sudah. Belum ya? Hah? Udah. Sudah kan ya, zahaba horoja udah. Sama horoja. Iya, Dia telah pergi. betul. Sudah dipelajari di halaman 24. Zahaba sama Horoja. horoja. Iya. Di halaman 24 ada di percakapan kan ya? Zahaba ilal mudir. Zahaba itu pergi, dia pergi Dia telah ke pergi. pasangannya itu ila. Horoja pasangannya min. Begitu. Ya. Jadi ummahat wajib mengetahui tata letak di kitab ini, di buku Durusul Lughah, susunannya. Misalkan, oh ini tentang horoja dan zahaba ada di mana sih penjelasannya? Oh di sini ya, ternyata di halaman 25, 24, 25. Di kalimat ini ya. Nah, tentang mudhaf wa mudhafun ilaih di mana ya? Oh, ada di halaman 28. Ya. Jadi ketika ada pertanyaan, langsung ya cepat untuk membuka lembaran-lembaran yang sudah dipahami. Ya, saya pernah lihat itu di kelas berapa ya, menyetorkan tugas itu ada buku Durusul Lughahnya dipakaikan apa itu yang warna-warni itu Umahat, pembatas tuh. Post-it. Apa namanya? Post-it. Post-it ya? Iya. Oh iya. Ya. Seperti itu ada pembatasnya. Ini tentang mubtada khobar dia batasi tuh. Masya Allah, rajinnya. Pak, inisiatif ya, kreatif. Ya. Jadi ketika ikhtibar, ya nggak perlu mikir-mikir lama apa ya. Ini maksudnya apa ya? Ini di halaman berapa ya? Catatannya yang mana ya? Nggak perlu bertanya-tanya lagi. Ya. Akhirnya membuat kita pusing. Padahal materinya ada di dalam kitab. Ya, semua materi ada dalam kitab. Kosakata tidak akan keluar dari kitab, insya Allah. Ya, ketelitian itu akan diuji di situ. Ya, jadi bukan cuman orang yang hafal saja gitu ya. Wah ini yang cerdas nih, hafal, yang pinter nih, yang nilainya bagus pasti yang hafal, nggak juga. Di ikhtibar kita ini bukan fokus kita untuk hafalan ummahat. Karena bukan waktunya ummahat memprioritaskan hafalan. Prioritasnya apa? Pemahaman. Ya. Dalilnya apa? Dalam surah Al-Ahqaf tuh. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Sampai akhirnya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Kalau udah tua ya 40 tahun aja atau ya
udah jadi ibu rumah tangga gitu ya, meskipun ibu muda gitu ya, apalagi cabangnya banyak ya, pikirannya itu bercabang, ngurusin anak, ngurusin suami, yang suaminya belajar juga ngurusin istri, kerjaan, kan begitu ya. Ya, pikirannya banyak ya. Ketika belajar disuruh ngafalin lagi ya, tambah ya akan bubar mungkin pelajarannya ya. Nah, di situ kita tidak inginkan, bukan jadi beban ya. Allah mudahkan kita di zaman ini dengan apa? Teknologi. Kita nggak bisa ngitung, ada kalkulator ya. Kita nggak bisa baca Quran dengan baik, ada bimbingan offline, ada bimbingan online, kan begitu. Benar-benar dimudahkan, jangan dipersulit urusan agama. Kalau urusan dunia saja kadang kita mempersulit gitu ya. Urusan akhirat jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru, kata Nabi. Mudahkan, jangan mempersulit. Ya. Karena hidup kita ini udah banyak kesulitannya, betul tidak Ummahat? Alisa kadzalik. Betul. Ya. Betul. Hidup kita udah banyak kesulitannya, masalahnya. Karena namanya hidup ya di dunia, ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya masalah. Kalau nggak ada masalah jangan hidup di dunia. Ya. Tapi sebaik-baik orang yang punya masalah, dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Itu janji Allah. Ya. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ummahat capek-capek belajar, ya, mencatat, mengerjakan tugas, ya, sambil ngomong anak, ya, sambil menyusui anak, sambil ngurusin suami, ya, dan lain sebagainya. Nggak ada yang sia-sia. Ya. Semua akan tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan sebiji dzarrah. Lampu, Bi. Nah, kalau jagung, biji jagung namanya dzurrah. Dzarrah biji sawi lebih kecil. Ya, di dalam tafsir bahkan lebih kecil lagi seperti inti atom. Ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, nggak ada yang sia-sia ummah. Ya, seburuk apapun yang kita lakukan juga tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan waktu kita dengan baik. Ya, nilai hanya sekedar nilai, tapi bagaimana umat bisa memahami, semakin takut kepada Allah ketika bisa memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke kaidah berikutnya? Afwan Ustadz, itu nggak ada irob kan berarti ya, atau harus mengirob juga? Tidak. Oh, Ya, iya. insyaallah tidak. Di kelas ini kita tidak mentitik beratkan kepada i'rab. Ya. Yang kita titik beratkan adalah membuat kalimat yang dimana di dalamnya ada susunan yang sudah dipelajari. Itu dulu. Merangkai-rangkai kata menjadi sebuah kalimat, ya, kalimat mubtada khabar, kalimat yang ada mudhaf wa mudhafun ilaih, yang kemasukan huruf jar, ya, yang kemasukan al-asma, ya. Al-asma itu artinya isim-isim. Contohnya ada isim isyarah. Apa isim isyarah ummahat? Kata tunjuk. Kata tunjuk seperti hada, hadihi gitu ya. Zalika, tilka. Kalau hadza untuk ini mudzakkar, hadihi untuk ini muannas, zalika untuk itu mudzakkar, tilka untuk itu muannas. Ya. Ada juga berikutnya isim domir. Ya, terkait dengan
domir. Domir. Apa domir, Ummahat? Kata ganti. Kata ganti. Ya. Huwa huma hum. Ya. Sudah kita share kan ya? Kalau tidak salah ya. Sudah belum? Di grup. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Belum. Belum Ustaz. Baru sepintas sekilas gitu doang. Oh, baru sekilas ya. Ya, Ummahat bisa cari aja nggak apa-apa di Google ya. Huwa huma hum. Ya, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ananah. Dipahami saja. Nanti akan hafal sendiri. Dipahami saja. Ya. Karena masalahnya di dalam bahasa Indonesia nggak ada. Bahasa Indonesia kan cuman dia laki-laki, ya, dia dua orang laki-laki nggak ada. Ya, mereka jadinya kan mereka laki-laki. Dia laki-laki dan mereka laki-laki. Dia perempuan, mereka perempuan. Sama. Mereka perempuan dan mereka laki-laki tetap tulisannya MEREKA. Mereka juga kan begitu ya. Iya. Kamu laki-laki dengan kamu perempuan sama. Kamu Muhammad, kamu Aisyah sama. Bahasa Arab beda, makanya ada kaidah sendiri. Ya, kamu dua orang laki-laki, kamu dua orang perempuan beda dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia jadi kalian. Karena lebih dari satu itu jamak dalam bahasa Indonesia. Kamu dan kalian. Ya, kalian itu ada Ahmad dan Muhammad gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu, dalam bahasa Arab berbeda. Ya. Ana nahnu, ya. Yang sama dalam bahasa Indonesia adalah ana dan nahnu. Ana itu saya, mau laki mau perempuan ana. Saya juga kan mau laki-laki mau perempuan tetap saya. Saya Muhammad, saya Aisyah sama kan. Kami juga sama. Nahnu, kita atau kami ya, seperti itu. Buat laki-laki ataupun perempuan. Jadi persamaannya cuma dua ya. Ana dan nahnu. Ya, sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ya, itu domir. Ya, itu harus diperhatikan tuh. Ya, mudzakarnya apa, muannasnya apa. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang ditanyakan Ummahat? Ini yang aktif tidak banyak nih. Ada Ibu Yuna, Ibu Dewi ini menyimak ya. Mohon maaf. Jadi diinfokan kepada Ummahat ya di kelas E. Jadi ada beberapa Ummahat yang menyimak ya dari kelas D. Menyimak itu jadi mustami'ah. Nggak ikutan, hanya mendengarkan saja. Ya. Boleh nggak boleh kalau mustami'ah saja, mendengarkan saja. Ya. Seperti itu. Tidak ikut aktif, tidak ikut menjawab. Jadi mohon izin kepada Roisul Fasal bahwa ada Ibu Dewi di sini, ada Ibu Rina, Umaraisah ya. Nah, ini dari kelas D. Ya. Bukan Ibu Rina Rahmawati. Ibu Rina Rahmawati kan di sini ya, kelas E ya. Ya Ustaz. Iya, baik. Ada pertanyaan tidak Ibu Rina? Tidak jelas Ustaz. Jelas ya, Masya Allah. Ya. Baik. Lalu berikutnya tentang mamnu' minas sarf. Ya, mamnu' minas sarf itu adalah nama-nama yang tidak boleh bertanwin ya, Maha. Ya, kita langsung tulis saja contohnya Aisyah, nama perempuan kalau di buku ya. Aisyatu. Ya. Aisyah, ya. Ada lagi apa? Zainab, Zainabu. Ya, Zainabu. Ada apa lagi Ummahat? Sebutkan saja Ummahat. Fatimatu. Fatimatu. Ya. Maryamu. Ya. Maryamu. Ya. Ketika Maryamu bertemu dengan huruf jar min, maka menjadi min Yama. Kaidahnya begitu. Ya. Nah, ini sedikit tambahan juga ya Ummahat, mengingatkan kalau nanti menjawab soal semuanya harus diharokati. Kalau tidak diharokati, maka tidak mendapatkan nilai sempurna. Ya.
Jadi harus diharokati semuanya. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Itu semuanya Fahimna insyaallah. gundul, Ustaz. Semuanya gundul. Kenapa? Soalnya semuanya tidak berharokat. Soalnya nggak pakai harokat. Tapi nanti akan dibacakan, tenang saja, didiktekan. Ya. Maksudnya apa soal ini? Ya. Nah, jawabnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Ya, di Zoom. Makanya hadir. Di pekan depan kalau bisa hadir. Kalau tidak hadir ya hanya soal saja yang kita bisa lihat gitu ya, nggak tahu bimbingannya seperti apa, arahannya seperti apa. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ustaz, Ya. izin tanya. Ada Silakan. nilai minimal nggak Ustaz untuk ujiannya? Oh ya, ya. Nilai itu di indikator penilaian itu ya sesuai dengan yang diberikan lewat WhatsApp ya. Nah, kan biasanya ada nilai mumtaz, murtafi gitu ya. Itu nilainya 100. Ya, 19 sampai 100. 90 sampai 99 nilainya mumtaz saja, mumtaz. Ya. Lalu di atas 75 sampai 80 ya sampai 90 ya. Ya, itu nilainya jayyid jiddan. Ya, jayyid jiddan. Ya. Lalu di atas 65 sampai 75 nilainya jayyid saja. Nah, 65 nih. Di bawah 65 namanya rosib. Rosib itu artinya gagal. Ya. Ya. Berarti nilai minimalnya berapa Ummahat? 65. 65. Ya, kalau pas 65 berarti jayyid saja. 64 maka dikatakan rosib, gagal. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, meminta soal untuk untuk menambahkan nilai. Ya. Ya. Secara japri ya nilai saya sekian, ya, mohon, dan itu tidak akan diberikan sertifikat. Sertifikat itu diberikan bagi yang nilainya di atas 65. Yang minimal nilainya jayyid. Ya. Seperti itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ustaz mau nanya Ustaz. Nah, Ini sampai halaman 38 ya Ustaz ya. Soal kemarin nggak masuk. ya. Sampai halaman 30 berapa Ummahat? 30 8 ya. Hah? 30 oh 38 kebanyakan ya. Kejauhan 38. 32. Kita sampai ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. 38 tuh kelas ikhwan itu. 28. Kemarin nggak ikut jadi nggak tahu sampai mana terakhir. Sampai 32 ya Ustaz. Sampai 32. Ya. Sampai halaman 30 32. Tapi yang baru dibahas sampai 30 Ustaz ya. 30. Yang baru dibahas sampai halaman 30. Betul. Tapi insya Allah di pelajaran kelima ini semuanya ya. Kalau Ummahat lihat di halaman 31 ya, ini mungkin nggak masuk ya. Tapi kita genapkan saja ke 32. Karena di 32 di dalam kotak paling bawah ya, itu penjelasan tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Oh iya. Ya, sayyaratul mudarrisi. Ada sayyaratul
mudarrisi. Nah, ini mudhafnya, ini mudhafun ilaih. Ya, di buku kan ada ya. Sampai di situ. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Ummahat? Silakan. Kalau tidak ada, coba kita lihat dulu ya di halaman 31, Ummahat. 30 kan kita sudah selesai ya? 30 yang ke-6 belum, Ustaz. Oh, 6 belum ya? Nah, Yang lima. latihan nih. Ya, kita coba latihan, Ummahat. Bagian 6. Sahih atau sahihit tarkibatit taliyata. Ya, betulkan susunan-susunan berikut ini. Ya, Anda berikan contoh di sini al-qalamu at-talibi, halaman 30 ya, Ummahat bagian 6. Oh, ini kok ada al-qalamu at-talibi, ya. Yang sahih apa? Yang sahih al-qalamnya dia tidak beralif lam. Ya, dia tidak beralif lam. Diganti, hilangkan alif lamnya jadi qalamut talibi. Ya. Karena itu adalah susunan apa? Mudhafun ilaih. Nah, betul seperti ini. Qalamut talibi. Ya. Nah, kita coba sama-sama nih Ummahat. Di bawahnya ya, kita ke bawah aja. Ada bintu Hamidun. Kira-kira yang harus dibenarkan yang mana, Ummahat? Yang Hamid. Hamidun diganti menjadi apa? Hamidin. Hamidun. Hah? Bintu Hamidun diganti Hamidun. Hamidun diganti Hamidun. Hamidin diganti Hamidin. Hamidin. Jadi bintu Hamidin. Ya. Bintu Hamidin. Sahih. Masya Allah. Ismun al-walada. Ya. Yang betul apa? Ismul walad. Ismul Waladi. Ismul waladi. Sahih. Nama anak mudhaf wa mudhafun ilaih. Ismu adalah mudhaf, al-waladi mudhafun ilaih. Babu as-sayyaratu. Nah. Babu Babus sayyarati. Ya. Pintunya mobil. Sahih. Berikutnya ar-rasulullahu. Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Ya, Rasulnya tidak pakai alif lam. Allah berharokatkan kasrah, harokat akhirnya. Allahi, Rasulullahi. Ibnun al-mudarrisi. Nah, yang betul? Mudarrisi. Nah, Ibnul Ibnul mudarrisi. Ya, ibnunya dia tidak bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Ya, sahih. Fahim tunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Nah, di bagian 7 Ummahat belajar tentang ya al-munada. Sudah dibahas kan ya kalau tidak salah ya? Sudah. Ya al-munada. Contohnya Muhammadun menjadi apa, Ummahat? Ya Muhammad. Ya Muhammad. Muhammadu. Ya Muhammadu. Tanpa tanwin. Khalidun menjadi Ya Khalidu. Ya. Ustadzun menjadi
Ya Ustadz. Ya ustadu. Ya. Waladun menjadi Ya walad. ya waladu. Mudah ya. Mau ditambahkan pengayaan materi Umahat atau cukup itu dulu? Cukup dulu Ustaz. Oh, itu dulu ya. Contoh soal aja Ustaz. Apa? Cukup dulu Ustaz. Contoh soal. Jangan tambah materi lagi Ustaz. Jangan tambah materi. Oh, jangan tambah materi lagi. Iya, iya. Murojaah itu Ustaz. Murojaah ya, perbanyak murojaah. Nah, bagian bawah itu Umahat tinggal latihan saja ya Aliyu, ya Abbasu gitu ya. Syekhun menjadi ya Syaikhun. Syekh. Rajulun menjadi ya rajulu. Yasirun menjadi ya yasiru. Yasiru. Ammarun menjadi apa? Ya. Ammaru. Ya Ammaru. Dukturun menjadi ya Ya Dukturu. ya dukturu. Duktur ya. Duktur itu doktor. Oh, dokter ya. S3. Nah, seperti itu. Ya. Lalu dilihat di halaman 8. Ini pertanyaan dengan menggunakan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Iqra'il mithal al-ati thumma qawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyati. Iqra' bacalah contoh berikut ini. Kemudian pasangkan atau kawinkan. Kawin ya Umahat ya. Apa kawin? Kawin terus. Pasangkan. Ya. Kawin sudah menikah belum Umahat? Belum. Belum. Kalau menikah sudah kawin belum? Sudah. Oh sudah. Ya. Ya. Ya kan begitu. Mana ada orang menikah nggak kawin? Ya. Menikah kan udah ada pasangannya. Ya. Kalau nggak ada pasangan goib nanti. Nah, ya. Pasangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan contoh yang diisyaratkan kepada gambar berikut. Kita contohnya ada kitabun ya, ada pertanyaannya menjadi kitabu man hadza. Nah, kitabu man hadza itu kaidahnya adalah kitabu adalah mudhaf. Man hadza menjadi mudhafun ilaihi. Halaman 31 ya Umahat, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya, jadi mudhafun ilaih bisa dalam bentuk pertanyaan. Berarti itu yang khusus mudhaf ilaih Ustaz. Iya. Kitabu man hadza, ya buku siapa ini? Kan bertanya tuh. Nanti jawabannya mudhaf wa mudhafun ilaih lagi. Hadza kitabu Muhammadin misalkan. Hadza Kitabu Hamidin. Hadza kitabu Hamidin. Ya. Ya, seperti itu. Paham tunan insyaallah? Nah, coba di bawahnya nih ada gambar pena. Berarti pena siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Qalamu man hadza sahih. Ya. Ada pertanyaan tentang kemeja siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Qamisu man hadza sahih. Ya. Rumah siapa ini? Baitu man hadza sahih. Sahih. Ada gambar ranjang.
Sari. Sarirun man hada. Ada. Sariru man hada. Iya, sahih. Sariru man hada. Mudah insyaallah. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Kayaknya mudah-mudah ya, insyaallah. Insya Allah. Jangan susah-susah soalnya Ustadz. Ya susah. Iya. Banyak. Enak ya di sini bisa nawar kayak di pasar. Nawar gitu. jangan susah. Kiranya 5 Insyaallah. tuh. 5 sama anak cucunya. Tapi insyaallah mudah Ummahat, nggak ada istilah susah ya di sini. Ya. Insyaallah mudah. Bagi yang belajar, gitu ya, sungguh-sungguh, ya, seperti itu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ke 9 enggak kan, Ustaz? Kenapa? Bagian 9 itu juga sudah dipelajari sebenarnya kan. Nah, Ismun. Ya, hamzah wasal. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Itu cara baca aja sebenarnya Umar. Ya, Ummahat mau cara baca. Cara bacanya ini cara baca yang berkaitan dengan hamzah wasal disambung. Kan ismul waladi Muhammadun wa ismu, harusnya kan wa ismu ya. Ya, bacanya. Tapi ada hamzah wasal. Sudah dibahas belum hamzah wasal? Sudah kan ya? Sudah. Hah? Udah kayaknya. Sudah kan? Ya, apa yang dimaksud dengan hamzah wasal? Hamzah yang kalau menempel dia tidak dibaca. Ya. Mudah insyaallah. Ya. Contoh ya. Misalkan ya ismul waladi Muhammadun. Wa ismu, harusnya wa ismu. Karena ada wa jadi was. Jadi sukun tuh. Ya. Jadi sukun. Wasmul, ya, wasmul binti apa? Wasmul binti apa? Wasmul binti Zainabu. Seperti itu. Ya. Kayaknya mudah sekali ya, insyaallah. Gak ada yang susah. Saya terkadang heran gitu ya. Wah, ini keenakan Ummahat atau bagaimana? Yang ngomong guru. Gurunya tunggu. Gampang. Ya kan kita berharap Ummahat bisa mengerjakannya dengan mudah kan begitu ya. Nah, Jangan ada jebakan berarti ya Ustaz. Bukankah hidup itu penuh dengan jebakan ya Om? Jebakan hidup kan lebih susah ya. Iya. Saya ingin bertanya kepada Ummahat, lebih susah ujian hidup apa ujian bahasa Arab? Ujian hidup lah. Ujian hidup lah. Ya, ujian hidup itu rumit loh. Ya, rumit, permasalahannya bertumpuk-tumpuk. Ya, banyak yang harus dijaga perasaannya. Kalau bahasa Arab enggak. Ya. Mudah insyaallah. Ada yang sulit. Ya. Paham tunan insyaallah? Paham insyaallah. Iya. Ya, tidak ada pertanyaan ya, Ummahat, cukup insyaallah. Saya ingin bertanya sedikit. Silakan. Ustadz, kalau misalnya nama orang tidak bertanwin,
Maka Ah, harokat terakhirnya kan menjadi fathah ya Ustaz. iya. Nah, misalnya Kalau ketemu huruf jar, Aisyatu kalau jadi ketemu huruf jar. Aisyata. Kalau ketemu huruf jar. Misalnya penanya Aisyah. Jadi kolamu Aisyata gitu ya Ustaz. Iya, ketemu huruf jar dan menjadi mudhafun ilaih. Kalau misalnya Ronaldo gitu, Ustaz, jadinya apa itu Ustaz belakangnya? Ronaldo, pemain bola Ronaldo. Gimana? Iya, kan saya kan kemarin PR-nya itu kan bola gitu ya. Di mana Ah, bolanya? eh, Tadinya maunya di mana bolanya Ronaldo gitu. Tapi bingung Ronaldo nanti di belakangnya Siapa? eh, apa gitu harokatnya. Jadi hmm, ganti hmm, menjadi Said aja yang lebih hmm, mudah jadinya Saidin gitu. Ya, kalau dia adalah nama nama ajami ya, namanya ajam. Ronaldi berarti. Ah, Jadi Ronald Ronaldo jangan bola ngerubah nama ya, kasihan orang. sama orang. Ya, jadi kalau nama orang ajami itu di luar Arab, dia tetap sama, nggak berubah. Nama-nama yang aneh ya, misal bukan nama-nama aneh sih sebenarnya, memang nggak ada di dalam kaidah bahasa Arab. Ya, misalkan Jokowi, nah itu sering muncul tuh di apa namanya berita-berita Al Jazeera tuh. Al Jumhuriyatul Indonesia, Joko Widodo gitu ya. Ketemu min jadi Jokowi sama. Nah, kalau dia menjadi fathah gimana gitu ya? Enggak, dia tetap sama, nggak boleh berubah. Boleh Jokowa. Jokowa. Iya, Jokowa. Wah, ntar bisa bisa penistaan apa namanya Dan presiden gitu ya, nama presiden. Nggak boleh gitu ada ya. hukum itu. Ya, jadi kalau nama orang di luar Arab itu disesuaikan dengan bacaan awalnya. Min Ronaldo, ya udah Ronaldo juga aja Ronaldi. Ya, beda Ronaldi sama Ronaldo. Ronaldo di sana, Ronaldi orang orang Sunda mungkin gitu ya. Jadi beda. Ya, bisa dipahami Ibu Rina? Saat. Ya, sama seperti nama Ibu Rina misalkan. Ketemu Min, wah beda lagi tuh orangnya. Ibu Rini jadinya. Ya. Siapa Ibu Rini, siapa Ibu Rina, ganti nama kan nggak boleh gitu ya. Merubah nama ya. Rina jadi Rini ya, karena ketemu Min gitu ya. Karena itu bukan nama Arab ya, nama yang biasa digunakan oleh orang Arab atau nama yang satu rumpun dengan bahasa Arab seperti Maryam memang bukan dari Arab Maryam itu, tapi satu rumpun ya. Bahwa Maryam itu nama bahasa Arabnya diambil dari bahasa Ibrani seperti itu. Isa ya jadi isi. Nah, hal-hal seperti itu ya udah dari sananya, kecuali dia memang ada kaidah khusus di situ, ada kaidah khusus dalam memahami dan menggunakan harokat akhirnya seperti apa. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Kalau Laila Ya. jadi apa Ustaz? Kenapa? Kalau Laila. Laila itu tergantung tulisannya. Kalau Laila itu ada tak marbutonya, Lailatun, ya maka bisa Lailati, Lailata, ya, bisa. Tapi kalau Laila itu tulisannya seperti ini, ya Laila, maka dia sama. Nah, ya ada alif hamdudah atau alif bengkong. Laila ya dia tetap sama, ya. Ustaz. Nah, ya. Fahim tunan insyaallah Umahat. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Karena sudah habis waktunya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tidak ada tugas, yang ada murojaah persiapan Ya, Umahat. yang banyak. Baca yang banyak. Iya, persiapan. Dan kita berharap jangan ada beban ya Umahat. Ya, jangan ada beban. Ya, jangan sampai
selama sepekan ini nggak masak di rumah gara-gara mikirin ini. Jangan. Masya Allah. Kayaknya gitu Ustaz. Aduh, jangan. Jangan Nanti sampai dimarahin stres Ana duluan. dengan suami Ummahat, bahaya. Kenapa nggak masak mau ujian? Bahaya. Ini gitu ngafalin mufrodat gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Biasa dibikinin kopi suaminya. Santai Kok ini ya, nggak dibikinin kopi? santai. Kenapa ya? Pikiran, lagi banyak pikiran. Jangan begitu. Ya, kita Biar nggak bahasa inginkan Arab. seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi. Ya, ini dibuat Bangsat, insya nyaman, Allah. dibuat senang saja belajar bahasa Arab itu. Betul, senang. Ya. Toh juga kalau Nah, nilainya di Ustaz. bawah 65 nanti ada Amin. dikasih soal lagi tambahan, tetap nilainya di atas 65 Tetap insya lagi Allah. ya, tambahan. Nggak usah khawatir, Tetap dibimbing ya Ustaz ya. Tetap tetap dibimbing Ustaz ya. dibimbing, tetap dibimbing, ya. jangan tidak ditelantarkan, tenang aja Ummahat. Ya, nggak usah khawatir ya. Baik ya, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua dimudahkan ya dalam pelajaran bahasa Arab ini ya, dan semoga Amin. Amin. Ya Allah Allah. Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita agar kita bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh.